Nangun Satkerti Loke Bali. Bali iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dumogi serta tengah molihan kerahayuan seni skala niskala. Pembangunan daerah Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, skala niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Visi tersebut merupakan inspirasi dari leluhur atau tetua Bali yang memberikan wejangan cara hidup krama Bali menyatu dengan alam, yaitu perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjaga kelangsungan kehidupan. Manusia adalah alam itu sendiri. Manusia harus sejalan seirama dengan alam. Hidup yang menghidupi, urip yang menguripi. Lestarian indah alam Bali. Dumogi serta tengah molihan kerahayuan seni skala niskala. Gubernur Koster menyampaikan bahwa visi pemerintah Provinsi Bali tersebut dilaksanakan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan daerah Bali yang mencakup 3 aspek utama, yaitu alam, manusia atau krama, dan kebudayaan Bali. Tata kehidupan krama Bali dengan kebudayaan tinggi diwadahi secara utuh dalam desa adat. Hal ini menjadikan desa adat sebagai wadah menyatunya simbol-simbol dan nilai-nilai yang bersumber dari adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal dalam melaksanakan tata kehidupan krama Bali sehari-hari. Kebudayaan krama Bali yang khas, unik, dan metaksu tercermin jelas dalam kehidupan masyarakat 1493 desa adat yang tersebar di seluruh wilayah Bali. Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci atau kayangan 3 atau kayangan desa, tugas dan kewenangan, serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Perhatikan riwayatnya, sejarahnya sudah beribu tahun yang lalu ada dibentuk oleh leluhur kita, pemisir kita, dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya, dengan organisasi yang ada di dalamnya, dengan cara kepemimpinan yang dibangun di dalamnya, dengan aturan yang dibangun di dalamnya. Ada awit, ada paralel, strukturnya, sistematikanya lengkap dibentuk oleh pemisir kita yang dinamakan dulu Desa Pekrama. Kemudian duluan lagi desa adat. Sekarang kita kembalikan ke desa. Kenapa saya katakan bukan orang biasa? Karena dibentuknya zaman dahulu itu belum ada lembaga pendidikan. Kalau kita bisa berbuat karena sekolahan dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kalau zaman dahulu tidak ada, jangan perguruan tinggi, SD tidak ada. Tapi beliau itu bisa menciptakan satu lembaga
yang isinya luar biasa. Luar biasa ini. Dan berwawasan ke depan. Yang tembus zaman. Yang unik keberadaan ini. Yang original dari nilai-nilai kelokalan kita di Bali. Ini yang menjadi pembeda antara Bali dengan daerah lain di Indonesia. Kita bangga karena warisan ini. Kita bangga juga karena ada yang mampu meneruskan, walaupun belum utuh. Maka di era saya ini, sesuai dengan visi Nangun Satkirti Loko Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, maka hal yang paling fundamental buat saya Bali ini adalah desa adat. Nangun Satkirti Loko Bali. Visi menuju Bali era baru tersebut diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Satkirti, yaitu penyucian jiwa atau Atma Kerti, penyucian laut Segara Kerti, penyucian sumber air Danu Kerti, penyucian tumbuh-tumbuhan Wana Kerti, penyucian manusia Jana Kerti, dan penyucian alam semesta Jagat Kerti. Orientasi atau arah kebijakan dan program pembangunan serta sasaran pokok daerah Bali ke depan merupakan suatu proses pembangunan yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global. Ada 3 hal yang sangat penting dan strategis bagi masa depan Krama Bali, yakni menjaga dan memelihara keseimbangan alam, krama atau manusia dan kebudayaan Bali atau Jiniun Bali, serta dapat memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang. Jadi dari desa adat inilah kita bisa bergerak untuk segmen-segmen masyarakat yang lain, untuk lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain, untuk sektor-sektor kehidupan yang lain. Semua bisa kita lembagakan, kita mulai dengan desa adat. Jadi betapa strategisnya. Maka desa adat di Bali ini, itu dia fundamental, strategis, begitu dia. Bukan lembaga biasa seperti ormas, bukan. Spiritnya beda. Maka cara menjalankan juga harus beda. Karena yang membentuk ini adalah orang-orang mulia, orang-orang suci, orang-orang yang niatnya tulus dan lurus yang membentuk lembaga ini. Maka kita yang mewarisi dan meneruskannya juga harus mirip-mirip seperti itulah kira-kira. Sama persis nggak mungkin, nggak bisa. Tapi paling tidak di antara hal penting lainnya yang menjadi syarat minimum harus kita lakukan. Jadi pengurus desa adat, rajuru, majelis kecamatan, kabupaten, provinsi, dan lembaga ada di dalamnya, Paiketan Krama Istri, Pecalang, Yowana, juga harus diisi oleh orang-orang yang niatnya tulus, lurus. Bali iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Tata cara kehidupan yang bersumber dari sistem nilai Satkirti itu merupakan warisan dari leluhur atau tetua Bali tentang cara memelihara, menjaga alam Bali beserta isinya yang bersifat khas atau unik, indah, dan suci atau metaksu.
Peraturan daerah tentang desa adat di Bali merupakan implementasi nyata dari visi pembangunan daerah Bali, yakni Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang desa adat di Bali tersebut, diperlukan dan didahulukan sebagai payung hukum yang memadai untuk dijadikan pedoman secara menyeluruh dan terpadu bagi desa adat di Bali. Visi Nangun Satkerti Loka Bali diwujudkan melalui 22 misi yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah Bali sebagai pelaksanaan pola pembangunan semesta berencana. Misi yang khusus berkaitan dengan arah kebijakan dalam menjaga alam beserta isinya, yaitu memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan pelindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali, mengembangkan tatanan kehidupan Krama Bali secara skala niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Satkerti, yaitu Atmakerti, Danukerti, Wanakerti, Segarakerti, Janakerti, dan Jagatkerti, memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi desa adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi parahyangan, pawongan, dan palemahan. Nangun Satkerti Loka Bali, Nika Wanta Visi Krama Bali Mangken Elingan. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya branding Bali untuk memperkuat perekonomian Krama Bali. Hal ini didukung dengan adanya bantuan dana semesta berencana yang ditujukan kepada masing-masing desa adat. Pemerintah Provinsi Bali mulai tahun 2020 mengalokasikan dana desa adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana tahun anggaran 2020 masing-masing sebesar Rp300 juta kepada 1.493 desa adat di Bali yang sudah ditransfer langsung ke rekening masing-masing desa adat. Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai belanja rutin dan belanja program. Belanja rutin dipergunakan untuk membiayai operasional pemerintahan desa adat, sedangkan belanja program dipergunakan untuk membiayai program-program di desa adat yang terdiri dari program parahyangan, program pawongan, dan program palemahan. Dumogi sedatang molihan kerahayuan sami skala niskala. Kami Desa Adat Celuk mendukung adanya anjuran dari Bapak Gubernur dengan adanya Nangun Satkerti Loka Bali. Kami Desa Adat Celuk yang telah diberikan dana 300 juta dari pemerintah Provinsi Bali. Kami anggarkan pertama, kami membangun Prajapati. Yang kedua, kami ngotakkan ide sesuunan Ratu Gede, Ratu Ayu, Ratu Mas. Dari anggaran itu, untuk perbaikan Prajapati, kami anggarkan APBDS-nya 91 juta dan menghabiskan Prajapati dengan upacara itu menghabiskan 250 juta rupiah kurang lebih. Nah, dari kedua, ngodakan itu sesuunan Ratu Gede, Ratu Ayu, Ratu Mas, dan pengelisir Ring Pura Gunung Sari. Nike dianggarkan dari dana APBDS 90 juta dan menghabiskan upacara juga di atas 230 juta kurang lebih. Ya, artinya dana semesta dari provinsi sangat membantu sekali desa adat kami. Jadi sisa daripada pengeluaran yang telah kami keluarkan di desa adat itu swadaya daripada masyarakat. Dan sekali lagi, dana dari Bapak Gubernur Bali, dari dana semesta, kami desa adat Celuk Buruan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan seyogianya, tujuan kami artinya biar tetap ada bantuan dari provinsi. Untuk dana yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Bali, kita tetap mendukung apa program pemerintah yaitu Nangun Satkerti Loka Bali, yaitu di Desa Adat Tunjuk
untuk di bidang perayangan, pawongan, dan pelemahan. Di bidang perayangan, nika membantu nika mecikan untuk kayangan sanewenten dan kegiatan menekadi upacara. Dan untuk tahun ini di Desa Adat Tunyuk nika diprioritaskan untuk ngentek linggih ring kayangan usah. Untuk bago pawongan, niki di luar nika juga tetap nika dengan memberikan bantuan nika dari dana nika di program nika untuk seni wali juga, seni wali. Nika di kesenian kita juga alokasikan, untuk COVID-19 kita juga alokasikan, dan untuk kegiatan yang ada seperti di pura-pura yang ada di Desa Adat Tunyuk. Saya berterima kasih kepada Bapak Gubernur Wayan Koster dengan Nangun Satkerti Loko Bali menuju pembangunan semerta berencana menuju Bali era baru, dengan dibantunya desa adat yang ada di seluruh Bali kurang lebih 1.393 desa adat sudah dibantu dengan dana BKK Provinsi. Kita pun di Desa Adat Sanggulan sangat memerlukan dana tersebut, dan sampai saat ini dengan adanya dana BKK yang diluncurkan oleh Bapak Gubernur bisa kita manfaatkan. Diantaranya sampai saat ini kita tidak ada urunan kramo karena dana-dana yang diberikan sesuai dengan juknis yang diberikan oleh MDA. Ya, itu pun ada periangan, pawongan, pelemahan. Di periangan kita pakai untuk dana pengodalan yang ada di Desa Adat sesuai dengan tanggungan Desa Adat. Terus yang di pelemahan juga kita ada penataan pura, pembangunan, dan sudah kita arahkan juga dana tersebut sesuai dengan juknis yang diberikan. Terus yang di pelemahan juga ada penataan-penataan lingkungan yang perlu kita benahi. Bali, Nika wantah visi, kramo Bali mangken, elingan, Nangun Satkerti Loko Bali, Nika wantah visi, kramo Bali mangken, elingan. Peraturan daerah Bali tentang desa adat di Bali ini diharapkan mampu menjaga kesucian alam Bali, mensejahterakan krama Bali, dan menjaga kelestarian budaya Bali sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali. Di dalamnya juga telah disiagakan Majelis Desa Adat atau MDA yang merupakan persatuan atau persekian desa adat sebagai mitra kerja pemerintah daerah sesuai tingkatan dalam bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, dan ekonomi adat. Dan sarang lestari yang indah alam Bali. Adapun 5 arah kebijakan dan sasaran pokok daerah Bali selanjutnya diwujudkan jadi 5 bidang prioritas pembangunan Bali, yakni bidang pangan, sandang, dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial dan ketenaga kerjaan, bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya, dan terakhir bidang pariwisata. Tata cara kehidupan yang mengait dan menyatu dalam alam skala niskala bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, yaitu 6 sumber kesejahteraan atau kebahagiaan kehidupan yang terdiri dari Atma Kerti penyucian jiwa, Segara Kerti penyucian laut, Danu Kerti penyucian sumber air, Wana Kerti penyucian tumbuh-tumbuhan, Jagat Kerti penyucian alam semesta, serta Jana Kerti penyucian manusia. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten kota sebali, serta mengembangkan tatanan kehidupan kramo Bali, menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah, dan bersih. Trihita Karana bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Bali. Nilai-nilai tradisi serta budaya yang khas dan unik menjadi dasar serta daya tarik dalam bidang kepariwisataan. Upaya ini juga sangat diharapkan dapat mengangkat tingkat perekonomian masyarakat di desa adat. Sampai saat ini, program-program yang telah direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Bali mendapat tanggapan yang sangat antusias dari kramo.
Hal ini juga memupuk semangat pembangunan Bali yang datang dari semua wewidangan maupun pengembangan di segala aspek yang ada di Bali, utamanya bidang kelestarian nilai-nilai tradisi, warisan leluhur yang telah ada sejak dahulu kala. Pemerintahan saat sekarang itu kan memang konsen kepada budaya. Ya, dalam hal ini kami sih memiliki harapan bahwa kami juga sedang bersama-sama pemerintah, ya tentu juga kami perlu dukungan yang lebih banyak dari pemerintah berkaitan juga pelestarian naskah kuno atau lontar yang ada di desa adat kita ini, sehingga benar-benar nantinya menjadi bagian dari kehidupan untuk yang di masa akan datang, karena memang lontar ini ya, jadi lontar ini sebetulnya banyak hal yang tertuang di sana, kemudian masih relevan pada saat ini dan juga masih bisa dipergunakan sebagai hal untuk merumuskan kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang. Nah, karena hal itu harapan kami kepada pemerintah tentunya hal-hal yang seperti ini mungkin bisa lebih diperhatikan lagi, lebih banyak juga mendapatkan porsi perhatian, sehingga kami pun di masyarakat yang kurang memiliki pendanaan karena hasil juga belum cukup signifikan, sehingga tetap bisa melestarikan budaya Bali ini. Terlebih pada saat sekarang budaya Bali sudah sangat mendapatkan tantangan yang luar biasa. Kami punya rencana, satu, kami ingin mempertahankan warisan leluhur, yaitu pertama setrariari, kedua warisan bangunan tradisional. Nah, itu kita pertahankan walaupun masih sebagian, tetapi itu perlu kita pertahankan. Dan warisan-warisan semua itu yang namanya budaya dan tradisi itu kita tetap melakukan di sini. Harapan saya dari desa kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, daerah dan kecamatan, supaya nantinya bisa, artinya potensi yang ada di Bayung Gede tentang tradisi dan budaya, objek pariwisata setrariari ini, supaya bisa nantinya pemerintah itu ada semangat untuk dalam hal membangun Bayung Gede ini menjadi lebih besar, karena itu merupakan Bayung Gede bisa menjadi kontribusi pendapatan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Kemari palo Cinawi, medasar nagun sakerti lo ke Bali. Untuk mewujudkan semua itu, Gubernur Bali Wayan Koster berharap dukungan serta komitmen kuat, kesungguhan serta kesujatian dan keluhuran hati dari semeton Kramo Bali bisa bersinergi dengan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten kota untuk menyukseskan pembangunan yang telah dirancang. Salah satunya dengan memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan pelindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya Kramo Bali. Pengembangan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten kota sebali. Jadi mepuangun napi malih puniki wanten paican Bapak Gubernur ngelintangin dinas PM Amdu ini titiang ngelintangin gala puniki kap yen dados antu titiang pertama titiang aturang suksemaning mana ring Bapak Gubernur utawi Pak GWK Guru Wayan Koster ring DJ begadah melinggih titiang atas nama bendesa adat puniki kesarangin antu prajurun titiang ngas tawaya ngas titiang dumada Pak Gubernur puniki Guru Wayan Koster state kena rahayu sampun akeh pisan picane ngonan sampun akeh sampun ngerasayang ring jagat Bali nenten wenten sane nenten ngerasayang paridanan duene puniki antukane muniki sane paling membuat sane nenten jedados antuk napi wasane nalasang puniki sane sampun sideradis nangyang perda sampun desa adat dua ini bersubjek hukum sampunike sampun didaftarkan Kementerian Dalam Negeri HAM dan Hukum dan HAM sampunike sampun namangkin caker desa adat dua ini sampun medue istilahnya kekuatan mangde anggen dasar sapunike nah dingin punike Bapak Gubernur nenten jerawi niki banten
Jagi pemargine kantun akeh pidabrat Pak Gubernur jagi ngupadiang sampun api antuk masyarakat duene puniki mangden side raris manut pengabdi masyarakat yang sejahtera. Nggih, skala niskala sapunika daging bause, skala niskala sapun api. Nah nikilah program Pak Gubernur ni dahat mau utama pisan antu titiang nggih ring sejroning nampenin pengenikan duene. Nah niki pasti ke Pak Gubernur sampun merancang taler nggih merancang pola pembangunan yang terstruktur apunika dan merata tentunya di segala bidang merata puniki sesuai taler ring sejroning pembagian tidak spikas Bung Karno puniki Pancasila puniki sanes 1 Juni 1945 punika daging Pancasila taler sampun iriki ke kemargiang sinkron dados sasikiri sejroning pemargin nangun satkertih loke Bali. Artinya punika yenten iwang antu didang menjaga kesucian Bali, alam Bali beserta isinya. Tentu ring sejroning ngemargiang pewangunan baik pewangunan moral, fisik lan sanesiosan. Nika Pak Gubernur sampun sane ngerancang punika mawasana side kantos mangkin inggih punika ring paridane sane sampun kepije puniki sampun dari side anggen napi wasane nyokong pewangunan duene ring soang-soang desa adat.